Orang yang terlalu peduli kepada orang lain, sehingga dia itu kesenangannya atau kebiasaannya adalah mementingkan kepentingan orang lain secara terus-menerus. Ini biasanya orang yang kayak gitu, itu kemudian rezekinya susah. Jadi jangan hanya tanggung jawab yang kita pikirkan. Iya betul, tanggung jawab itu bagian dari karakter, bagian daripada dedikasi diri kita sebagai manusia yang punya tanggung jawab. Itu betul. Tapi supaya tanggung jawab tersebut itu kemudian berjalan baik, kita harus menjadi power energi rezeki yang baik. Dan power energi rezeki yang baik itu muncul dari rasa bagaimana kita menghargai diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Kita berjumpa ya di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang cara menarik rezeki dengan menghargai diri atau membangun self esteem. Jadi kita itu menarik rezeki itu dengan cara menghargai diri kita sendiri. Karena persoalan ini banyak sekali orang yang tidak sadar kok bahwa dirinya itu berharga. Apalagi ketika kemudian mereka dihadapkan dengan doktrin-doktrin akhlakul karimah. Kayak gitu. Nah, kadang-kadang di tengah orang Jawa itu ya memang kita diajarkan untuk terlalu nerimo ing pandum dan lain sebagainya. Sampai kemudian kenapa bangsa Indonesia itu dijajah oleh bangsa lain, oleh bangsa Belanda dalam waktu lama. Konon mencapai 350 tahun, walaupun sebenarnya ya nggak sampai angka itu juga. Kenapa bisa dijajah? Karena ya ini, sebagai orang Nusantara, kadang diajari untuk nerimo, ya diajarkan untuk menerima, diajarkan untuk mengalah, sampai akhirnya lupa dengan harga dirinya. Itu nggak ngerasa harga dirinya itu diinjak-injak. Ini makanya kemudian Bung Karno itu orang yang punya self esteem tinggi. Dia itu punya rasa menghargai yang tinggi kepada bangsanya. Bung Karno merasa tersinggung ketika bangsanya tidak menjadi bangsa besar. Merasa tersinggung ketika bangsanya itu dijajah. Makanya beliau kemudian ya habis-habisan anti Belanda pokoknya pada waktu itu loh. Ini namanya rasa menghargai diri. Lah, menghargai diri ini adalah sumber power dari rezeki yang akan datang kepada kita. Jadi power rezeki ini justru muncul dari diri kita, sampai di mana kita itu punya rasa peduli kepada diri kita. Soalnya kalau kemudian orang yang sudah tidak bisa menghargai dirinya, ya bolak-balik saya sampaikan, uang itu datangnya kepada sesuatu yang berharga. Ini, uang itu datangnya kepada sesuatu yang berharga. Makanya perasaan-perasaan tidak berharga, di mana perasaan-perasaan tersebut, perasaan-perasaan yang kita itu merelakan diri, tapi berlebihan, sampai tidak sadar dengan harga dirinya telah diinjak-injak. Ini kan berarti dia sendiri sudah merasa bahwa saya nggak begitu berharga kok. Nah, kalau sudah tidak begitu berharga, ya uang juga enggan untuk menghargai. Assalamualaikum teman-teman. Ini saya ngasih informasi. Saya buka lagi kelas training virtual selama 6 hari full. Dan tentu harga lebih murah karena durasi waktunya tidak sampai 1 minggu. Hanya 6 hari. Yakni kelas esturi uang untuk batch yang kedua. Kalau Anda rezekinya suka macet-macet, atau Anda rezekinya sudah lancar,
tapi tidak ingin macet, sebaiknya ikuti kelas Estuary Uang ini. Segera daftar dengan membaca keterangan di deskripsi. Maka ini amati saja. Orang yang selalu kesulitan finansial, sering kesulitan finansial, itu adalah orang yang terlalu peduli dengan orang lain. Ini. Karena apa? Menunjukkan bahwa orang lain itu sangat penting untuk diselesaikan masalahnya. Sementara dirinya itu tidak begitu penting. Ketika dirinya tidak begitu penting, ya sudah, berarti dia tidak berharga. Yang berharga adalah orang lain. Maka orang yang terlalu peduli kepada orang lain, cirinya apa? Dia satset ketika membantu orang. Itu loh. Satset ketika mengurusi masalah orang lain. Satset ketika menyelesaikan masalah orang lain. Kepeduliannya tinggi kepada orang lain. Ini orang kayak gitu malah nanti rezekinya seret. Karena apa? Di dalam hatinya sudah berkata, orang lainlah yang sangat penting, saya itu tidak begitu penting. Akhirnya pekerjaannya mengorbankan dirinya kepada orang lain. Ya betul. Bukan berarti kemudian menolong orang lain itu jelek, jelas tidak. Ya. Yang namanya menolong orang lain, peduli kepada orang lain, yaitu bagian daripada kewajiban sosial. Tapi yang saya maksud di sini adalah orang yang terlalu peduli. Kayak gitu loh. Orang yang terlalu peduli kepada orang lain, sehingga dia itu kesenangannya atau kebiasaannya adalah mementingkan kepentingan orang lain secara terus-menerus. Ini biasanya orang yang kayak gitu, itu kemudian rezekinya susah. Karena apa? Dia sudah tidak bisa menilai rasa berharga di dalam dirinya. Kayak gitu. Loh, Nabi Muhammad itu biasa kok. Nabi Muhammad itu kalau ngasih sama orang sampai habis apa yang ada pada tangannya. Nabi Muhammad. Itu kira-kira Nabi Muhammad menghargai dirinya apa enggak? Tidak. Tidak. Kalau dilihat dari struktur itu, Nabi Muhammad tidak menghargai dirinya. Tapi Nabi Muhammad menjadi orang yang kaya karena dia seorang pemimpin besar. Pasti kecukupan. Kalaupun dia kelihatan sederhana, ya karena pilihan beliau sendiri. Tapi bukan beliau miskin, itu enggak. Nggak mungkin lah seorang presiden pemimpin besar kemudian miskin, itu nggak ketemu akal. Buddha Gautama miskin, nggak masuk akal. Karena pengaruhnya aja besar. Wong saya aja yang cuman punya pengaruh subscriber berapa ribu orang, ya rezeki saya lumayan kok. Apalagi Nabi Muhammad kayak gitu kan. Kan sudah rasional itu. Nabi Muhammad itu kalau ngasih, itu sepertinya beliau itu tidak menghargai dirinya. Sampai habis di tangannya, ada orang minta-minta, saya minta itu, minta itu, minta itu, dikasihkan, minta itu, dikasihkan. Sampai ini saya sudah gak pegang apa-apa loh, kok masih diminta? Nabi Muhammad kayak gitu. Kan sepertinya beliau itu tidak menghargai dirinya sendiri. Sepertinya. Tapi jangan salah nilai. Di sisi lain, Nabi Muhammad sangat menghargai kepada dirinya. Memang ketika berbagi, ya, ketika berbagi memang beliau nyah-nyoh seolah-olah tidak menghargai dirinya. Tapi di sisi lain, beliau terlihat sekali bagaimana beliau menghargai kepada diri beliau. Sampai kemudian apa? Nabi Muhammad itu sampai berfatwa, saya dan keluarga saya dan ahli bait saya, itu haram menerima sedekah. Jelas kan? Kenapa? Yang namanya orang sedekah itu orang yang sedang kasihan sama kita. Ada pengemis lewat, kasihan dia, ayo kita kasih uang. Itu namanya kasihan, ya kan? Ada orang sakit-sakitan, terpuruk, tidak berdaya, kasihan dia, yuk kita besuk. Itu yang namanya energi kasihan. Nah, sedekah itu energinya itu seperti itu, kasihan. Itu loh. Sedekah ini energinya kasihan. Nah, makanya kemudian Nabi Muhammad, loh, saya seorang nabi, saya seorang pemimpin besar, masa dikasihani oleh umat? Iya kan? Iya. Makanya Nabi Muhammad memilih, saya tidak menerima sedekah dan saya dan keluarga saya stop, tidak boleh menerima sedekah, haram. Wong Nabi Muhammad itu ya, kalau masuk rumah, itu kemudian pernah Nabi Muhammad itu masuk rumah, kemudian lihat ada kurma di atas ranjang. Terus ditanya,
Ini kurma sedekahan apa kurma hadiah ya? Itu sedekahan langsung. No. Enggak. Langsung dikembalikan atau mungkin diberikan kepada orang lain. Itu Nabi Muhammad. Sampai pernah cucunya yang namanya Husain itu sedang mengulu kurma. Cucunya itu sedang memakan kurma, mengulu kurma di sini. Ketahuan sama Nabi Muhammad. Jangan dimakan, itu kurma sedekah itu. Jangan dimakan. Itu kurma sedekah. Langsung sama Nabi Muhammad dicongkel mulutnya itu. Dicongkel kayak gini. Dikeluarkan. Banget Nabi Muhammad itu tidak berkenan menerima sedekah. Bahkan ketika masalah lukotoh itu barang temuan ya. Nabi Muhammad pernah itu lagi lewat di bawah pohon, kemudian ada kurma jatuh. Ya di situ ada kurma jatuhan. Itu kan termasuk barang temuan kan, kurma jatuhan. Itu Nabi Muhammad itu sampai bersabda, andai kata kurma yang jatuh ini tidak termasuk dalam sedekahan, pasti saya ambil. Ya, berarti kalau kita itu jalan-jalan, nemu mangga di pinggir jalan, jatuh dari pohon, itu boleh kita ambil. Mau seperti itu. Tapi Nabi Muhammad nggak mau ngambil. Karena apa? Nah, yang cuman kurma jatuh kan, sedekah kan. Itu loh. Barang sepele. Itu loh, barang sepele. Nah, ini, Nabi Muhammad itu banyak riwayatnya, beliau itu melarang keras dirinya dan kepada keluarganya menerima sedekah. Karena apa? Beliau merasa dirinya berharga. Saya pemimpin umat. Saya seorang nabi, saya seorang yang dihormati. Masa iya dibelas kasihani oleh umat? Nggak layak. Nah kalau kita kan nyaman banget kan. BPJS, itu loh, beras raskin, nyaman banget kita itu. Itu sebetulnya adalah hal-hal yang sebenarnya menjadikan rezeki kita seret. Karena apa? Kita tidak pandai menghargai kepada diri kita. Kita terlalu murah di depan uang. Mahalkan diri kita di depan uang loh. Ini jelas ya berarti ya. Jangan dibilang Nabi Muhammad itu tidak menghargai diri. Nabi Muhammad sangat menghargai kepada dirinya. Ini. Lah sekarang, bagaimana sih kemudian menarik rezeki dengan kita menghargai diri? Diri kita itu adalah sumber energi rezeki. Sekarang kan seperti ini. Apapun itu akan didatangi oleh uang dengan lebih mahal apabila dirinya itu berharga. Apapun akan didatangi uang lebih gede, lebih besar, ya lebih mahal kalau memang barang itu berharga. Ada value yang bisa dibeli. Ini. Ada value yang bisa dibeli. Kalau nggak ada value yang bisa dibeli, lah ya buat apa sih? Kayak gitu kan? Ini. Lah ini. Sekarang persoalannya adalah banyak sekali orang yang tidak mampu menghargai dirinya. Ini. Dia tidak sadar dirinya itu siapa. Sering. Coba sekarang. Menyakitkan nggak sih? Kayak gini. Yang namanya manusia itu ya. Kita hidup dengan manusia. Apa saja itu menjadi masalah. Kayak gitu. Kalau diri kita terdengar baiknya, mereka itu akan merespon biasa-biasa saja. Loh, ya biasa kayak gitu. Kalau nggak merespon biasa-biasa saja, mereka yang merendahkan. Ketika kita terdengar baiknya. Nanti kalau kita itu terdengar buruknya, segera mereka itu langsung menyiarkan. Wah langsung, cepet banget viral kan, keburukan itu kan. Loh, lah iya. Yang namanya kasus-kasus kita itu membicarakan keburukan orang lain di media sosial kan cepet banget itu. Banyak kasus itu kan. Apalagi kasusnya selebritis. Udah. Ini. Ketika orang membicarakan kita itu, kita terdengar buruknya, orang langsung membicarakan. Kayak gitu. Kemudian, kalau kita itu tidak terdengar apa-apanya, kemudian mereka itu akan mengarang cerita tentang kita loh. Ya dikarang ceritanya. Kayak gitu. Itu loh orang nggak pernah kelihatan sekarang ya. Ya dikarang.
katanya sih sekarang pindah ke Jakarta apa ya? Loh, katanya, faktanya juga belum ada, tidak ada faktanya apa-apa kayak gitu kan. Nah ini, kita terdengar baik ya kita disambut biasa saja, kalau enggak ya kita direndahkan kayak gitu. Kita terdengar buruknya ya manusia itu segera mensyiarkan. Itu ya. Segera. Kalau kita tidak terdengar apa-apanya, ya mereka akan mengarang cerita tentang kita. Ya gitu. Nah, makanya ini kemudian sebetulnya tidak ada orang yang peduli kepada diri kita. Nggak akan ada orang yang peduli kepada diri kita kalau kita tidak mau berjuang, memperjuangkan diri kita sendiri. Itu loh. Kita menunggu orang lain untuk memperjuangkan hidup kita, nggak akan pernah bisa. Itu loh. Karena apa? Ya, yang merasakan kalau kita sakit, yang menanggung rasa sakitnya siapa? Sendiri. Ya sendirilah, ya kan? Iya. Kayak gitu loh. Apa ya orang lain merasakan ini? Kemudian, kalaupun ada orang lain itu kasihan sama kita, cuman berapa nilai kasihannya? Nggak seberapa. Coba, ada tetangga kita sakit. Kayak gitu kan. Kemudian kita membesuk. Kalau di kampung sini, membesuk orang sakit itu paling ngasih amplop itu 20.000. Di sini loh, nggak tahu di kota besar mungkin sudah mencapai angka 50.000. Di sini itu cuma mencapai angka 20. berapa tadi? 20.000 itu. 20.000. Itu sudah umum, lazim. Kayak gitu loh. Kira-kira angka 20.000 itu dari penghasilan orang tersebut yang membesuk kepada kita, yang kasihan kepada kita, itu cuma berapa persennya? Ya, nggak ada. Kecil banget kan? Kecil banget. Nah, berarti betapa kecilnya orang lain itu peduli kepada kita. Sudah kita kerap dibicarakan orang, ternyata ya orang lain juga hanya segitu pedulinya kepada kita. Mungkin orang-orang tertentu yang terhormat, bisa atau mungkin saudara dekat, kemudian orang lain itu kepeduliannya kepada kita itu lebih tinggi karena dia menghormati kita, ngasih amplopan lebih gede misalkan. Tapi kalau secara umum ya nggak seberapa. Ini kan mengindikasikan orang lain peduli kepada kita itu sangat kecil. Ini. Terus di samping orang lain sangat kecil peduli kepada kita, kalau kita itu kemudian hanya mengharapkan kasihan dari orang lain, mengharapkan pertolongan orang lain, mengharapkan kepedulian dari orang lain, ya kita sakit sendiri. Maka mau nggak mau kita harus menggunakan tubuh kita untuk memperjuangkan diri kita. Ini mau nggak mau kita harus menggunakan tubuh kita untuk memperjuangkan diri. Mau nggak mau. Lah, orang berjuang itu kan berarti harus kerja, harus punya inisiatif, harus punya dedikasi, dan seterusnya kan. Ya. Harus punya hal-hal yang memang semuanya itu bikin capek. Jadi kalau kita itu ingin hidup layak, kita ingin hidup berharga, kita harus mau capek. Berarti sekarang untuk memperjuangkan diri kita, yang disuruh capek siapa? Sendiri. Tubuh kita sendiri. Ini. Tubuh kita sendiri yang harus capek. Karena kita tidak mungkin mengandalkan orang lain agar mereka itu capek demi memperjuangkan kita. Tidak mungkin. Lah, diri kita lah yang digunakan untuk berjuang. Sadar kan? Ya. Kita capek. Diri kita yang digunakan untuk berjuang. Kayak gitu. Makanya kemudian ada sebuah pepatah mengatakan, nafsuka matiyatuka. Dirimu itu adalah kendaraanmu. Iya, kendaraan kita gunakan untuk berjuang, mengubah nasib hidup, karena tidak mungkin ada orang lain yang mau memperjuangkan hidup kita. Kemudian apa? Ketika kita kecapean, ya tubuh kita yang merasakan, nggak mungkin orang lain yang merasakan. Ketika tubuh kita sakit, kita juga yang merasakan sakit, bukan orang lain. Kayak gitu loh. Nafsuka matiyatuka. Dirimu itu kendaraanmu. Diri kita juga, tubuh kita juga yang digunakan untuk ibadah kepada Allah. Kita ada kewajiban kepada Tuhan. Kita harus beribadah, kita harus taat. Tubuh kita juga yang kita gunakan kan, bukan siapa-siapa, bukan. Kayak gitu loh. Makanya nafsuka matiyatuka, dirimu itu adalah kendaraanmu.
Maka farfuk biha. Maka welas asihlah dengan dirimu sendiri. Kita supaya welas asih dengan diri kita, berarti apa? Kita harus menghargai diri kita. Ini harus kita hargai. Farfuk biha. Kayak gitu. Nah, kita menghargai kepada diri kita itu harus welas. Kadang-kadang kita jahat banget sama diri kita loh. Jahatnya apa? Menganggap diri kita lemah. Itu jahat nggak? Jahat. Jahat. Kadang-kadang orang minder kan kayak gitu. Saya orang nggak punya. Itu jahat loh. Membuli kepada diri kita sendiri. Coba, kamu saya katakan, melarat kowe. Miskin kamu. Terima nggak kamu? Nggak terima. Nggak terima lah, karena kita dihina, direndahkan bahwa kita dituduh orang miskin. Lah, betapa banyak orang yang menuduh dirinya itu miskin. Saya mah balung kere, tulang kere, kayak gitu loh. Saya orang miskin, kayak gitu. Saya orang melarat, saya orang nggak punya, saya orangnya bodoh. Lah, ini kan merupakan perasaan-perasaan di mana dia itu menghina atau merendahkan kepada dirinya sendiri. Ini orang seperti itu orang yang sudah tidak punya potensi untuk berharga. Ini. Makanya nafsuka matiyatuka farfuk biha. Dirimu adalah kendaraanmu. Farfuk biha, kamu welas asihlah. Welas asihlah. Maka jangan mengatakan diri kita itu tidak mampu, mengatakan diri kita lemah, diri kita itu tulang kere, diri kita itu orang miskin, orang kekurangan. Ini model-model seperti itu adalah orang-orang yang betul-betul tidak mampu, tidak sadar dengan dirinya sendiri. Ini. Nafsuka matiyatuka farfuk biha. Kayak gitu. Lah ini yang namanya perasaan menghargai kepada diri. Ini penarik rezeki gede. Makanya amati saja coba. Para bos, perasaan berharganya gede banget loh. Nah iya kan, mereka kalau naik mobil sendiri, duduknya di mana? Di tempat VVIP-nya. Iya kan? Iya. Biasanya kalau, ya sudahlah, biasanya mereka itu kalau di mobil-mobil yang memang mobil keluarga, ya mereka duduk di tengah. Naik Alphard, duduknya di tengah. Nggak mau dia duduk dekat sopir. Emang level saya sopir, kan kayak gitu. Saya paling mulia, saya paling berharga. Dia mencari tempat yang VIP di dalam mobil. Ini kan karakter bos seperti itu. Terus coba karakter para raja. Ya. Para raja itu, kita lihat sendiri. Kursinya yang paling megah kan? Iya. Itu, pakaiannya juga yang paling megah. Sekarang pertanyaannya, bos dengan raja, rezekinya gampang apa seret mereka? Gampang. Karena mereka adalah orang yang merasa menjadi orang yang paling berharga. Lah kita kok Masya Allah, pakai kaos sudah layak seperti lap masih dipakai. Lo kaos udah kayak lap meja itu loh, udah kayak lap meja, masih dipakai. Nah ini kan Masya Allah, tubuhmu itu berarti hanya senilai kain lap. Ini loh, muncul nggak rasa berharganya? Tidak. Banyak orang nggak sadar. Sebetulnya sih kalau nggak sadar sih baik-baik saja. Artinya apa? Artinya kalau biasa menggunakan kaos bodolan, kaos rusak, kaos kusam kayak gitu ya, menggunakan baju kusam. Kalau dia masih merasa berharga ya baik-baik saja. Ya gitu loh. Cuma persoalannya kalau itu dikarenakan dia tidak sadar dengan harga dirinya sehingga dirinya itu dinilai sebagai kain lap, ya sudah, bubar itu rezekinya. Ya gitu. Kadang kita melihat ada suami neriman banget sama istrinya. Kayak gitu kan. Loh, saya itu nakal loh. Saya ini di tengah keluarga itu jujur saja, apapun saya itu membeli yang paling baik untuk diri saya. Mungkin misalkan kayak gini ya, masalah tas. Iya,
Istri saya belikan tas yang bagus, yang branded lah. Tapi saya punya yang lebih mahal. Handphone, anak istri dan saya belikan semuanya. Tapi saya punya yang lebih mahal. Ini kelakuan saya kayak gitu. Ya, celana, baju, tas, saya kayak gitu semuanya. Saya membelikan bagi yang mahal sama istri saya yang baik-baik. Sama anak saya juga kayak gitu. Tapi saya selalu punya yang lebih mahal. Loh, kenapa? Ini karena persoalan bagaimana seorang suami itu punya kemampuan, dia itu punya kemampuan mengambil rezeki, menarik rezeki dari alam semesta. Ini. Kalau suami itu sudah tidak mampu menghargai kepada dirinya, akhirnya tarikan rezekinya itu kecil dari alam semesta. Dikarenakan apa? Lah iya, uang datangnya hanya kepada kepada sesuatu yang berharga. Kalau sudah serba neriman, kan merasa si suami itu dirinya itu tidak berharga. Baju yang paling jelek, anaknya pakai sendal harga 500.000, dia cuma pakai sandal jepit, kayak gitu loh. Anaknya pakai HP pakai Samsung Z Fold, dia cuma pakai Samsung A5. Nah ini kan menunjukkan bahwa dirinya nggak berharga. Yang berharga adalah anaknya. Sementara suami itu adalah power energi keluarga. Kalau dirinya sudah merasa tidak berharga, ya akhirnya rezeki keluarga kelenger semua kan? Karena dia tidak mampu menarik rezeki banyak. Maka saya ini ya egois di sisi ini. Saya amati kayak gitu semua fasilitas di keluarga saya, baik untuk anak maupun untuk istri. Walaupun anak dan istri saya juga sudah mendapatkan yang terbaik, tetapi saya selalu memiliki yang lebih baik. Itu kecerahan saya. Sebenarnya ini untuk membangun self esteem, membangun rasa menghargai diri. Kayak gitu. Dengan santri-santri ya jelas lah kalau dengan santri kan. Dengan karyawan ya sudah pasti saya kayak gitu. Kayak gitu loh. Loh, perbuatan kayak gini ya, itu sebenarnya adalah perbuatan bagaimana kita itu respect dengan harga diri kita. Oh, nyatanya ya kemudian para bos tinggi penghargaannya kepada dirinya. Ya mereka uangnya banyak. Coba amati itu. Gus Miftah. Ya, ini yang sering viral kan Gus Miftah. Kita ceritakan itu Gus Miftah. Amati. Ketika Gus Miftah itu mengisi ceramah di pesantrennya di Yogyakarta. Kursinya seperti apa coba? Megah kayak kursi raja. Ini menunjukkan bahwa dia itu punya apresiasi yang tinggi kepada nilai-nilai dalam dirinya. Saya berharga, makanya kursinya saja sudah disimbolkan seperti kursi raja. Ini. Ya sama. Semua bos, para presiden, kelakuannya kayak gitu semuanya. Sangat menghargai kepada diri. Ini. Nah ini kadang-kala seperti tadi saya sampaikan, orang itu menilai dirinya tidak begitu berharga sampai kain lap, kaos kusam sudah layak dijadikan sebagai kain lap. Masih dipakai terus. Sepatu sudah rusak-rusak, masih dipakai terus. Sekali lagi, kalau ada yang menanyakan, Nabi Muhammad pakai baju tembelan, Nabi Muhammad pakai sendal putus, misalkan. Ada yang komentar seperti itu, tadi sudah saya jelaskan ya. Betapa Nabi Muhammad itu menghargai kepada dirinya. Ini. Nah, ini rasa penghargaan ini. Terus apa dibenarkan? Di mana kita itu menghargai kepada kita, mengistimewakan kepada diri kita. Iya. Itu diperintahkan oleh Nabi. Nabi Muhammad itu ketika memerintahkan sodakoh yang pertama adalah sodakoh dengan diri kita sendiri. Ibda binafsik fatasodak alaiha. Mulailah dari dirimu sendiri.
Fatasaddaq 'alaiha, kamu sedekailah dirimu. Jadi kalau kita punya uang, jangan mikir dulu anak, jangan mikir dulu istri. Diri sendiri dulu malah itu loh. Ibda binafsik fatasaddaq 'alaiha. Fa in fadhala syai'un fali ahli. Kalau kemudian ada sisa, fali ahli baru untuk keluarga. Itu. Fa in fadhala an ahlik syai'un fali dzi qarabatika. Kalau sudah kemudian sisa juga untuk diri sendiri, untuk keluarga sisa, baru fali dzi qarabatika untuk kerabat. Saudara kita, kakak kita, adik kita, paman kita, baru fali dzi qarabatika, baru keluarga kita. Fa in fadhala an dzi qarabatika syai'un fa hakadza wa hakadza. Kalau dengan kerabat itu kok kemudian sudah sisa juga, baru kemudian tuh tetangga-tetangga, baru pantai asuhan, panti-panti asuhan, baru masjid-masjid, baru fakir miskin. Jadi prioritas pertama itu harus diri sendiri. Itu loh. Fahakadza wa hakadza baina yadaika wa an yaminika wa an shimalika. Orang-orang di sekitar kita, di kanan kiri kita. Itu tetangga. Jadi jangan ngawur. Kalau sedekah ke masjid ratusan ribu kayak gitu kan. Nanti ketika ngasih istri cuman 25.000. Ini kebalik. Apalagi ngasih kepada dirinya, cukup pakai kain lap. Gitu loh. Ya, kebalik-balik itu ya. Iya, ketika sedekah kepada masjid, sedekah kepada pondok pesantren, sedekah kepada orang lain. Kayak gitu. Kemudian apa? Yang paling istimewa. Istrinya sendiri cuma dikasih nggak seberapa. Padahal urutannya tidak seperti itu. Dimulai dari diri sendiri, baru kemudian kepada keluarga, keluarga itu pada kerabat, kepada famili, baru kemudian tetangga kanan, kiri, orang lain, panti-panti asuhan, dan lain sebagainya. Ini. Dan pastikan harus yang paling istimewa. Ibda binafsik fatasaddaq 'alaiha. Mulai dengan menghargai diri kita sendiri dulu. Itu. Ya, Masya Allah. Kadangkala banyak orang yang kemudian yang mereka pikirkan hanya tanggung jawab terus. Itu loh. Bagaimana membiayai anaknya mondok di pesantren. Kayak ayah kamu itu. Itu ya. Bagaimana membiayai anaknya bisa sekolah tinggi. Kayak gitu. Bagaimana kemudian anaknya itu bahagia. Tanggung jawab. Bagaimana istrinya tercukupi. Fokus ke sana terus. Capek kan hanya menanggung beban orang lain. Bagaimana orang tuanya itu tercukupi, diperjuangkan habis-habisan. Dia selalu mengorbankan dirinya kepada orang lain. Sampai apa? Dia selalu memikirkan tanggung jawab. Betul, ini masalah positif. Dan ini adalah masalah karakter. Betul, sudah betul. Hanya kalau kemudian sampai kita tidak menghargai diri kita, ini yang kemudian malah energi rezeki kita jadi terpuruk. Itu. Maka sekali waktu, jangan hanya tanggung jawab yang kita pikirkan. Sekali waktu, berilah diri kita itu hadiah yang istimewa. Kayak gitu. Saya biasa, kalau habis training, saya dapat duit banyak. Ya saya nggak mikir apa-apa dulu. Saya mikirnya ngasih hadiah dulu sama diri saya. Belikan sarung yang branded. Biar seneng loh. Karena apa? Tubuh kita itu harus dihargai, tubuh kita harus disenangkan. Biar energinya itu powerful. Beli sarung branded. Beli sesuatu yang memang bagi saya itu istimewa untuk menghadiahi. Saya sambil ngomong di depan cermin biasanya. Ngomong sama diri saya sendiri. Hai tubuh. Ya, hai tubuh, kamu sudah capek bekerja untuk mencukupi keluargamu. Ya. Sekarang kamu saya bahagiakan. Ayo kita bahagia. Ayo kita makan enak. Ayo kita jalan-jalan. Ayo kita beli baju yang bagus. Ya. Dan seterusnya. Saya bicara dengan diri saya sendiri bahwa saya merasakan sensasi bahwa diri saya itu berharga. Diri saya itu sedang saya hadiahi dengan barang-barang tersebut. Jadi jangan hanya tanggung jawab yang kita pikirkan. Iya betul, tanggung jawab itu bagian dari karakter, bagian daripada
dedikasi diri kita sebagai manusia yang punya tanggung jawab, itu betul. Tapi supaya tanggung jawab tersebut itu kemudian berjalan baik, kita harus menjadi power energi rezeki yang baik. Dan power energi rezeki yang baik itu muncul dari rasa bagaimana kita menghargai diri kita. Nah, amati kok, bisa diamati. Orang tua yang dengan anaknya itu kalah otoritas. Di depan anak, bisanya cuman ngalah, neriman, kayak gitu loh. Punya motor, kayak gitu. Motor yang bagus dibawa anaknya. Motor yang jelek dia pakai sendiri. Kayak gitu. Punya mobil, anaknya yang pakai. Dia malah kemana-mana pakai motor. Selalu memprioritaskan anak-anaknya. Itu loh. Itu biasanya malah rezekinya orang tersebut menjadi seret. Menjadi selalu pas-pasan, susah punya power rezeki yang tinggi. Kenapa? Karena rasa penghargaannya kepada diri itu kurang. Itu bisa dinasihatkan sama bapak-bapak kalian. Nah ini. Jadi memang bukan berarti zalim ya kepada anak, bukan berarti tidak menghargai kepada anak, bukan masalah itu. Bukan tidak menghargai kepada istri, bukan masalah itu. Tapi apa? Ada nilai prioritas kepada diri sendiri daripada kepada orang lain, daripada kepada keluarganya sendiri bahkan. Tapi bukan berarti kemudian harus yang paling baik yang untuk dirinya, tidak juga. Sewaktu-waktu orang ya memang perlu menghargai diri, tapi sewaktu-waktu juga orang perlu menghargai kepada orang lain, jangan monoton. Nanti selalu dirinya yang harus paling baik. Ya saya sekali waktu ya saya kadang-kadang juga beli sandal lebih murah dari milik istri lah. Kayak gitu loh. Sekali waktu ya saya juga disuruh nyuci piring sama istri saya. Kayak gitu. Nah itu biasa. Artinya antara menghargai diri dengan menghargai orang lain itu harus kita seimbangkan. Kayak gitu. Jangan sampai gara-gara kita menghargai orang lain, memperjuangkan orang lain, bertanggung jawab untuk orang lain, sampai kemudian lupa bahwa diri kita itu lebih berharga, diri kita itu harus diistimewakan. Jangan seperti Kain, Masya Allah, badan sudah capek ibadah, sudah capek bertanggung jawab, capek cari nafkah, capek kerja. Ya Allah, pakai kaos saja, kaos lap. Ya Allah kan, ya Allah, sampah apa-apa itu? Sampah. Oke.